Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kita di ibadah sekolah minggu. Udah siap belum untuk memuji Tuhan? Ayo coba ambil posisi yang terbaik, jangan tiduran lagi. Semua duduk manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu, atas kasih anugerahmu yang indah setiap. Ayo lebih sungguh lagi. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu, atas kasih anugerahmu yang indah setiap. Ayo angkat tanganmu, katakan pagi hari siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Lagi sama-sama katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan, amin, atas kasih anugerahmu, atas kasih anugerahmu yang indah. Ayo angkat tanganmu, katakan pagi hari siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas pagi hari, siang hari. Kebaikanmu, atas kebaikan. Sekali lagi katakan, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Mari adik-adik kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan untuk beribadah sekolah minggu. Hari Tuhan, Kau yang ambil alih semuanya supaya kami dapat sungguh-sungguh memuji, menyembah Engkau. Engkau yang menghadiri setiap kami Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Supaya kami Tuhan penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus yang siap ibadah. Katakan amin. Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita mau naikkan pujian sama-sama. Jagalah hatimu terhadap dosa. Siapa yang masih ingat lagu ini? Angkat tangannya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap
buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Yuk kita sama-sama mau lebih bersuka cita lagi. Kita mau naikkan pujian bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Lagi big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan. Bersama Tuhan aku. Ayo sama-sama aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Ayo sebut nama masing-masing. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan Esther bisa. Tepuk tangan. Siapa yang percaya bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa, amin. Amin, haleluya. Yuk kita mau nyanyi lagi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Biar hanya nama Tuhan Yesus saja yang disembah. Kita di paling belakang. Yuk, siap posisinya yang terbaik. Dia harus makin bertambah, ku harus makin nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus semakin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang. Sekali lagi ya. Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih semangat? Haleluya. Adik-adik boleh silakan duduk. Yuk kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang udah penasaran cerita apa sih minggu ini?
Nah, yuk kita siapkan hati kita. Tema hari ini sangat luar biasa tentang seseorang yang sangat berani yang diurapi oleh Tuhan. Yuk kita naikkan pujian. Lingkupiku dengan sayapku naungiku. Kedua tangannya adik-adik di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau jiwaku tenang dalam Kristus. Aku tenang dalam Kristus, dalam Kristus. Lihat kuasanya, lihat kuasanya dalam keheningan, dalam keheningan, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab lagi sungguh-sungguh katakan di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, amin. Ku tenang sebab kau aku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allah. Yuk adik-adik yang bersikap yang terbaik nanti Abang Christian bawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus berkat-Mu Bapa. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi ya Bapa, agar firman-Mu dapat tertanam di hati kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, nah ketemu lagi nih bareng Abang. Nah hari ini Abang mau cerita lagi tentang sesuatu. Kali ini tokohnya seorang wanita yang dia diangkat menjadi ratu. Nah kalau adik-adik udah tahu jangan dijawab dulu, jangan dijawab. Nanti aja jawabnya, dengerin dulu ceritanya. Nah dia ini namanya adalah seorang Esther. Nah dia diangkat menjadi seorang ratu. Nah kita lihat dulu ya kisah waktu dia Esther. Masa lalunya tuh Esther itu dia gak punya orang tua. Dia seorang anak yatim adik-adik. Dia itu diasuh sama
pamannya. Nah, pamannya yang mengasuh dia. Nah, sehingga dia besar. Ketika dia besar, nah dia diangkat oleh seorang raja. Nah, rajanya ini bernama Ahasiweros. Agak susah ya adik-adik, kamu juga susah nyebutnya. Ayo bareng-bareng sebut Ahasiweros. Nah, itu dia namanya. Ahasiweros. Nah, ya. Nah, itu dia nama rajanya. Adik-adik boleh ingat nama raja, nanti ada pertanyaan, pokoknya nanti ada pertanyaan kamu mau sampaikan. Nah, dia itu seorang raja. Nah, dia yang mengangkat Esther. Kenapa sih Esther diangkat menjadi seorang ratu? Nah, kalau kita lihat kisahnya itu, Esther itu dia adalah wanita yang pintar, dia cerdik, terus dia juga punya paras atau wajah yang cantik, terus dia bisa merebut hati setiap orang. Nah, makanya dia diurapi jadi ratu. Karena ketika raja melihat dia, raja langsung, wah, Esther ini orangnya anak yang baik, anak yang pintar. Makanya dia mau mengangkat dia menjadi ratu. Nah, adik-adik semua, tapi ketika Esther menjadi ratu, nah ada di dalam istana itu ada orang yang jahat, adik-adik. Namanya itu Haman. Dia ini jahat banget. Dia mau membunuh ayah angkatnya Esther yang bernama Mordekai. Nah, dia mau dibunuh nih. Karena Mordekai gak mau berlutut sama si Haman ini. Nah, si Haman ini, dia ini adalah seorang ya yang mempunyai kuasa juga di dalam kerajaan. Nah, dia ini bisa berbicara sama raja, raja kita bunuh aja dia. Nah, raja bisa mau mengiyakan perintahnya dia. Nah, itu dia si Haman. Nah, suatu ketika dia ketemu sama Mordekai. Nah, Mordekai ini gak mau sujud, dia gak mau berlutut, dia gak mau memberi hormat sama si Haman. Karena Mordekai tahu kalau si Haman ini orang jahat. Nah, itu dia. Makanya si Mordekai gak mau sujud sama si Haman. Nah, itu dia namanya Haman. Nah, ketika dilakukan berkali-kali oleh Mordekai, karena Mordekai ini seorang penjaga pintu ya, seorang penjaga pintu. Nah, ketika si Haman lewat ini, Mordekai nggak mau sujud, dia marah adik-adik, dia marah sama si Mordekai ini. Dan suatu ketika dia menyuruh raja buat mengeluarkan suatu peraturan bahwa dia harus memusnahkan Mordekai serta bangsa Yahudi. Nah, dia ini memerintahkan supaya raja mengeluarkan peraturan supaya memusnahkan bangsa Yahudi. Nah, mendengar kabar itu, Esther langsung berpikir, waduh, bangsaku mau dimusnahkan nih. Waduh, tapi pada saat itu raja mengiyakan perkataan si Haman. Dia iyain, oke, ayo kita kirim pasukan. Ya, kita hancurkan bangsa Yahudi semuanya, nggak boleh ada yang hidup. Nah, begitu kira-kira adik-adik. Tapi Mordekai bilang sama Esther, kamu harus lakukan sesuatu, nggak boleh. Esther harus lakukan sesuatu karena Esther adalah dari bangsa Yahudi juga. Nah, dia nggak mau bangsanya itu semuanya meninggal atau bangsa itu semua dibunuh oleh si Haman ini. Nah, jadi adik-adik, Mordekai bilang ke Esther, dia mengirim surat. Mengirim surat, cus. Wah, dia mengirim surat, baru suratnya nyampe dan dibaca. Oh, gini. Oke, akhirnya kalau kita buka dulu deh ayatnya yuk. Kita buka dulu ayatnya di dalam Esther 4, mulai dari ayat yang pertama. Esther 4 ayat yang pertama kita mau baca sampai ayat yang kelima deh. Kita mau baca sampai ayat yang kelima. Nah, adik-adik bisa baca juga di rumah ya. Ayatnya bisa dibaca mulai dari ayat yang kedua. Nah, pasal yang kedua itu Esther udah diangkat jadi ratu. Nah, ayat yang ketiga, nah ini dia muslihat
Haman untuk memusnahkan orang Yahudi. Nah, itu di pasal yang ketiga. Nah, yang di pasal keempat ini ada usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Yuk kita baca bareng-bareng. Nah, mulai ayat yang pertama ya. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk ke pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakai kepada Mordekai dan supaya ditinggalkan kain kabung daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Nah, ayat yang kelima, maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa arti dan sebabnya hal itu. Nah, kira-kira begitu ya adik-adik. Jadi pada saat itu raja membuat keputusan, nggak boleh ada orang yang datang kepada raja kalau nggak diundang raja, nggak boleh ada orang yang datang ke istana kalau nggak diundang raja, nggak boleh ada yang menghadap ke raja. Nah, tapi saat itu Ratu Ester dilema. Sementara di satu sisi dia harus menyelamatkan bangsanya karena bangsanya mau dibunuh. Tapi di sisi lain raja mengeluarkan peraturan tentang nggak boleh ada yang menghadap kepada raja. Kalau nggak dia akan dibunuh. Nah, pada saat itu Ester benar-benar dilema. Dia bingung. Aduh, apa yang harus aku lakukan ya? Sementara aku harus menolong bangsaku. Nah, suatu ketika Ester mengambil suatu keputusan dan dia berani. Nah, itu adik-adik. Dia berani dan dia menghampiri raja. Dia bilang sama raja. Dia pertama mengundang raja dulu ke sebuah perjamuan yang dibuat oleh dia. Dia mengundang raja dan di saat di perjamuan itu dia bongkar bahwa si Haman dia adalah orang yang jahat dan dia mau memusnahkan orang Yahudi. Nah, ketika raja mengetahui itu, lalu raja membunuh si Haman ini. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik pernah ngalamin nih suatu hal yang membuat bingung atau gimana ya. Aduh, aku harus lakukan ini, tapi aku takut. Atau adik-adik pernah ngalamin suatu hal yang membuat adik-adik bingung. Gimana nih? Aku bisa nggak ya? Aku nggak berani. Nah, adik-adik, kisah Ester ini mengajarkan kita untuk selalu berani. Poin yang pertama adalah menaruh keyakinan kepada Tuhan. Yuk, ingat. Poin yang pertama adalah menaruh keyakinan kepada Tuhan. Nah, itu harus yakin kalau rencana Tuhan pasti yang terbaik. Nah, dan yang kedua, percaya kepada rencana Tuhan. Jadi, kalau adik-adik udah menaruh keyakinan sama Tuhan, adik-adik harus percaya sama rencana Tuhan, serta adik-adik harus berdoa dan berusaha. Dan yang ketiga, nah ini dia intinya, adik-adik harus berani. Adik-adik harus berani. Kalau adik-adik benar, adik-adik harus berani. Gak usah takut karena Tuhan berserta sama kita. Dan yaitu contohnya berani melawan dosa. Nah, melawan dosa itu adalah suatu hal yang harus kita berani lakukan. Contohnya gak berbohong. Nah, itu juga kita harus berani adik-adik lawan. Nah, terus berdiri dalam kebenaran. Nah, kita harus berani. Kalau kita gak salah, kalau kita merasa kita, aku tahu nih, ini salah. Nah, kita harus berani ya adik-adik buat bilang itu salah. Gak boleh berbohong. Nah, contohnya seperti itu.
Ya, itu dia kesimpulan ceritanya. Yang pertama, menaruh keyakinan penuh kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada rencana Tuhan. Dan yang ketiga, berani melawan dosa atau berani berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi nggak usah takut. Kalau itu kebenaran firman Tuhan, kita harus lakukan. Nah, itu dia adik-adik kesimpulan yang abang bagikan. Itu dia cerita yang abang bagikan. Dan sekarang nih abang boleh catatan abang dulu. Nah, ini dia. Ada 5 soal. Ini dia pertanyaan yang harus adik-adik kerjakan. Yang pertama, siapakah nama raja yang mengangkat Esther sebagai ratu? Nah, itu nama raja yang mengangkat Esther sebagai ratu. Yang pertama. Yang kedua, siapakah yang mengangkat Esther sebagai anak? Nah, tadi ada tuh, kan Esther seorang anak yatim. Nah, siapa tuh yang mengangkat Esther sebagai anak? Tadi ada. Oke, yang ketiga, siapa yang berniat jahat ingin membunuh Mordekai dan bangsa Yahudi? Nah, yang tadi yang mempunyai misi jahat, siapa tuh namanya? Itu dia. Ada. Pokoknya adik-adik boleh baca. Dan yang kelima, pelajaran apa yang diambil dari kisah Esther ini? Tadi abang udah bagiin ya poinnya. Kalau adik-adik tangkap, adik-adik pasti bisa jawab. Oke? Ya, dan ada satu lagi tugas dari abang, yaitu ada ayat hafalan, yaitu ada di Ibrani 13 ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Nah, ya gitu. Oke. Isinya itu, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Nah, itu dia, nggak boleh takut, intinya berani. Oke? Ya adik-adik, selamat mengerjakan tugasnya, selamat menghafali ayat hafalannya. Semoga adik-adik semua di rumah juga tetap sehat selalu, walaupun adik-adik nggak sekolah, masih lewat online, tapi abang percaya adik-adik semua pasti penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ini aja yang abang sampaikan. Semoga adik-adik juga harus berdoa di rumah. Biar adik-adik bisa ke sekolah minggu bareng-bareng lagi di tempat ini, di rumah Tuhan. Biar adik-adik bisa ketemu teman-temannya yang lain. Dan biar virus coronanya hilang. Nah, adik-adik juga harus berdoa ya di rumah. Oke, itu aja yang abang mau sampaikan. Kiranya adik-adik semua terberkati oleh firman Tuhan yang abang bawakan. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah. Nah adik-adik, semua udah dengar firman Tuhan kan? Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya tema hari ini, bahwa ada seseorang yang berani dan membawa nama Tuhan untuk menang. Yuk adik-adik, kita sama-sama juga mau percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus pasti kita dimenangkan. Kita mau naikkan pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Yuk, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Lagi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Wah, kayaknya masih pada lemes nih. Yuk coba ikutin dulu Kaiser. Kita lompat sama-sama. Haleluya 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya. Lebih tinggi lagi. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Ye, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Ku menang lagi, haleluya, haleluya, haleluya. Ku menang.
Yesus. Yuk adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Yuk kita sama-sama mau siapkan hati kita mau berdoa. Nanti Kak Aldrin yang bawa kita dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami telah selesai dengan ibadah kami. Kami percaya semua ada dalam lingkup kuasa Tuhan. Sekolah minggu yang ada di rumah yang sedang menyaksikan, Engkau memberkati kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi ada dalam tangan Tuhan. Kehidupan mereka, masa depan mereka, kami percaya Tuhan yang akan menentukan dan itu indah pada waktunya. Bahkan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan tolong kehidupan kami, apapun yang menjadi kerinduan kami, apapun yang menjadi pekerjaan kami. Tuhan, Engkau menolong kehidupan kami. Engkau memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Tuhan. Keluar masuk kami dimanapun kami berada. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan akhiri ibadah sekolah minggu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah, God bless you.